Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah sholat Isya rahimakumullah, marilah pertemuan pada malam hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada malam hari ini bisa berlancar, bisa terlaksana dengan lancar seperti biasanya. Langsung saja, seperti biasanya setiap malam Kamis kita ada kajian tafsir bersama Ustadz Fajar Cahyanto. Leres ya, saking pengasih. Kepada Ustadz Fajar Cahyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallah sadaqa rasuluhul maw'udul karim. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersilaturahim masih di suasana pekan pertama tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tahun 2590 sekian. Walau alam ada ngapal atau tidak tahun Saka. Tahun Saka pinten Mbah pirsa? 1959. Ada yang tahu tahun Saka berapa sekarang? Tahun Saka itu tahun Jawa. Tahun baru Saka itu biasa disebut sebagai Hari Raya Nyepi. Ya, tahun baru Saka itu Hari Raya Nyepi karena dulu secara politik Nusantara ini dulu dikuasai oleh kerajaan Hindu Majapahit ya, maka kalender yang digunakan adalah kalender Saka. Kalau kekuasaan dunia sekarang secara politik dikuasai oleh orang-orang Romawi yang orang-orang Barat yang akar sejarahnya adalah Romawi, ya, akar sejarahnya adalah dari bangsa Romawi dulunya yang menguasai dunia sekarang sebagai imperium kekuatan dunia. Maka dominasi sekarang yang digunakan adalah kalender Masehi. Ya kan? Kita semua berharap mudah-mudahan Islam nanti kembali menguasai dunia sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu, dan sejarah itu akan berputar. Allah menjanjikan bahwa Islam suatu saat akan kembali jaya di muka bumi. Dan jika kemudian kita merujuk pada sejarah, ketika Islam menguasai kekuasaan dunia, maka kalender yang digunakan adalah kalender Hijriyah. Sebagaimana setelah lewat masa kerajaan Hindu di Indonesia, berakhirnya Majapahit, kemudian berganti kepada kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam. Ada kerajaan Demak yang pertama awal-awal kalau untuk di tanah Jawa, hingga kemudian disambung nanti dengan kekuasaan kerajaan Mataram. Maka pada zaman kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo di kerajaan Mataram Islam, kalau sebelumnya kan Mataram Jawa, Mataram Hindu Buddha, mohon maaf.
sejarah yang kita pelajari ya, Mataram Hindu-Buddha, terus kemudian eksodus ke Jawa Timur menjadi Majapahit. Majapahit runtuh, kemudian disambung dengan kerajaan Demak nanti dan seterusnya sampai Mataram. Mataram pada waktu itu pusatnya masih di Bantul ya, waktu Sultan Agung. Waktu Sultan Agung, kemudian oleh beliau kalender yang sebelumnya kalender Saka itu secara politik ya, berdasarkan keputusan politik Kerajaan Mataram, kalender yang kemudian dipakai adalah kalender Jawa Islam. Maka kita kenal ada bulan, sekarang bulan apa? Bulan Suro menurut kalender Jawa Islam, atau Muharram dalam kalender Hijriyah. Kenapa Muharram dalam kalender Hijriyah disebut Suro dalam kalender Jawa? Iya, karena pada bulan Muharram, matur nuwun. Saiki ra ono iklane. Wah, ra entuk endorsement iki. Atau disetting kok diblur. Nggih, ya. Karena dalam bulan Muharram itu ada salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, yaitu kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang disebut sebagai hari Asyura. Asyura berasal dari kata asyarah. Asyarah artinya ya, asyarah artinya sedoso. Sedoso artinya sejinah. 10 ya, tanggal 10. Ya. Tanggal 10 bulan Muharram kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Kata atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan, puasa atau saum yaum Arafah yukaffiru dzunuba sanatan madiyah. Puasa pada hari Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Kalau di bulan kemarin kita mengerjakan puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, namanya puasa Arafah. Puasa Arafah disebutkan menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Dosa nerung dilakoni wis diampuni. Tapi aja mentang-mentang wis diampuni terus alah wis diampuni. Enggak, itu ora apa-apa ya, enggak gitu. Ada rumusnya. Rumusnya Allah menyampaikan ing tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Nek sira kabeh iku padha gelem ninggalke dosa-dosa kang gedhe, pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, bakal tak ampuni dosa-dosamu kang dosa cilik. Permasalahannya adalah tidak akan pernah terjadi ceritanya ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Mentang-mentang wis dihapus ya dosa cilik ra apa-apa. Wah, dosa cilik diampuni. Numpuk-numpuk dadi gede. Nah, itu yang harus dihindari ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. 10 Muharram tahun ini berarti nanti jatuh pada hari Sabtu insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita semua diberikan kekuatan untuk puasa Asyura. Akan tetapi dalam riwayat disebutkan puasa Asyura ini diprotes oleh para sahabat. Jadi sahabat itu protes kepada Nabi. Apa protes para sahabat? Wahai Rasul, hari ini kita berpuasa hari ini kita berpuasa hari Asyura. Pangapunten Nabi, orang-orang Yahudi itu juga puasa pada hari ini. Kenapa orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura? Dalam catatan sejarah disebutkan tenggelamnya Fir'aun, selamatnya Bani Israel dan Nabi Musa pada waktu itu dalam peristiwa terbelahnya Laut Merah terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka kemudian orang-orang Yahudi ya berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baiklah,
Jika kita ketemu lagi tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa juga pada tanggal 9-nya. Maka disebut puasa Tasu'a. Tasu'a berasal dari kata tis'ah. Tis'ah artinya 9. Ya kan? Akan tetapi belum sampai pada tahun berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka kemudian para ulama mengambil kesimpulan yang berbeda terhadap hadis ini. Hadisnya sama, simpulannya berbeda. Kenapa? Karena Nabi belum melakukan. Kalau Asyura beliau sudah lakukan, tetapi ketika beliau menyampaikan, oke, kalau kita ketemu tahun depan lagi, insya Allah kita puasa juga tanggal 9. Tapi Nabi belum melakukan, sudah meninggal. Ya kan? Maka para ulama berbeda pandangan, ada mengatakan bahwa yang penting itu beda dengan puasanya Yahudi. Yahudi puasa tanggal 10, maka yang penting beda. Jadi yang penting tanggal 10 itu digolekne konco ben ora dhewean. Maka satu pendapat mengatakan ya seperti yang disampaikan Nabi, berarti puasa 9 dan 10. Pendapat kedua mengatakan yang penting ana kancane, berarti iso 10 dan 11. Pendapat ketiga mengatakan pol kesisan 9, 10, 11. Mana yang lebih utama? Ya utamanya 9, 10, 11. Setidaknya 9, 10 atau 10, 11. Setidaknya lagi 10 saja. Kalau 10 saja juga tidak. Kalau nggak puasa tanggal 10 maka hukumnya adalah rugi. Rugi, ono kesempatan dihapus dosa tidak dilakukan. Nah, inilah adanya bulan Syura ini adalah keputusan politik dari Raja Islam di Jawa pada waktu itu, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Alhamdulillah bahwa kita semua hidup mendapatkan warisan dari salah satu kekuasaan Islam. Ya kan? Insya Allah suatu saat nanti kekuasaan Islam ini akan kembali memimpin dunia. Nah, ini yang juga kemudian nanti, kenapa ini saya sampaikan dalam prolog? Karena ini nanti berkaitan dengan surat yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu surat An-Nasr. Apa itu surat An-Nasr? Apa artinya? An-Nasr itu ada dua makna. Yang pertama adalah pertolongan, dan yang kedua adalah kemenangan. Ada dua makna. Baik, sebelum masuk saya ingin mengajak kita semua untuk memastikan bacaan kita tentang surat An-Nasr ini benar. Kenapa? Karena surat An-Nasr ini sebagaimana kemarin kita sudah membahas surat Al-Kautsar, juga termasuk dengan surat Kulhu. Surat An-Nasr juga adalah salah satu surat favorit dalam sholat. Kenapa? Pendek. Tetapi saya ingin memastikan begini. Saya ingin memastikan bahwa ini termasuk nasihat juga kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua. Insya Allah rata-rata kita sudah hafal surat An-Nasr ini sejak kita masih SD. Tetapi basis kita atau kondisi kita ketika kita mendengar dulu adalah basisnya menyimak, mendengar. Nun sewu dalam beberapa kondisi kadang-kadang ada beberapa orang yang karena sumber yang didengar keliru, akhirnya yang dia baca keliru. Ya kan? Nah, maka saran saya adalah, saya ini coba bertanya. Saya nanti survei dari ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 orang. Kalau tadarus, biasanya Ramadan ada tadarus itu ya. Kalau sudah masuk di 11 surat terakhir, biasanya kalau membaca tulisannya dibocor. Ya, di sini tadarus lagi khataman kayak. Kalau sudah mulai masuk Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah dan seterusnya sampai minal jinnati wan nas nuwun sewu, itu ketika yang bertugas dalam tanda kutip tadarus kan gentenan. Nek sing bertugas maca kuwi saya tanya, dari sekian banyak orang ini siapa yang betul-betul nggatekke huruf e? Losdol. Setel losdol ya. Ya. Saya ingin menyampaikan ini sebagai hal yang harus kita perhatikan. Monggo, mari kita baca dengan betul-betul memperhatikan hurufnya.
Kenapa? Karena hafalan kita yang kita anggap sudah benar itu banyak yang keliru sebenarnya. Karena kita tidak mengkonfirmasi kepada bacaannya. Ayat pertama saja coba saya baca insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan ada hak di belakang ta. Yang sering kita dengar orang membaca wal fath. Haknya hilang. Kenapa? Waktu kita mendengar seperti itu. Ya kan? Kemudian masuk kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan yang terakhir ja itu berapa harokat? Maksimal berapa? Maksimal berapa? Ya maksimal sudah 2 itu. Tetapi kadang kita keenakan afwaja. Kepanjangan gitu ya. Perhatikan. Dan kemudian ketika dibaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada hak. Kadang dibaca haknya hilang. Wastaghfir. Padahal ada hak. Nah, perhatikan. Kemudian innahu kana tawwaba. Banyak sekali lagi dua harokat. Ada 2 titik yang lebih sering keliru itu pada wal fath dan wastaghfir. Ada huruf waqaf yang hilang. Sebagaimana nek takbiran itu biasanya dikorupsi sak huruf. Allahu akbar walillahil hamd. Walillahil hamd. Ada dal di situ, sok dikorupsi dale hilang jadi walillahil hamd. Ya, itu masih ada 1 huruf walillahil hamd. Ya. Ini dari sisi bacaannya mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Nah, berikutnya jamaah ya rahimakumullah. Sekali lagi nanti mohon bacaan ini benar-benar kita tahsin, kita baca dengan baik. Kenapa? Karena sedikit saja berbeda membaca itu banyak mengurangi makna. Contoh kita kemarin dalam surat Al-Kautsar itu kan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Tapi kalau dibaca fasalli li rabbika wanhar, apa artinya? Salatlah untuk Tuhanmu dan bentaklah. Masuk Allah dibentak gitu kan. Dan seterusnya. Nah, ini perbedaan mana. Ini yang pertama sebelum kita masuk ke tafsirnya. Termasuk juga tadi saya sampaikan prolog tentang bagaimana kekuatan politik itu bisa merubah kondisi tatanan masyarakat. Seperti itu kan. Ya, ketika politik waktu itu kerajaan Islam menguasai Nusantara, maka kemudian kalender yang digunakan adalah kalender yang berbasis Hijriyah. Kenapa kita memerlukan kalender Hijriyah? Bukan perlu lagi, wajib bahkan kita mengetahui kalender Hijriyah. Kenapa? Ya, karena banyak kegiatan ibadah itu terkait dengan kalender itu. Ya kan? Kita tadi ibadah Asyura, sunnah tadi. Ya kalau kita nggak tahu bahwa ternyata sudah bulan Syura piye leh poso. Ora sak karepe dhewe ada waktunya gitu kan. Kalau kita nggak tahu bulan Hijriyah, nah itu masalah ya, maka kemudian jadi PR kita semua, terutama bagi yang para remaja. Ini nggak tahu kalau saya survei, saya cek berapa di antara yang hadir di sini yang hafal bulan Hijriyah. Sing rolas itu 2 hafal ora? Muharram hafal, Ramadan hafal, liyane ya monggo itu nanti dibaca. Nah, maka kita berharap mudah-mudahan An-Nasr, pertolongan Allah segera tiba sehingga Islam menguasai dominan atas kehidupan dunia, sehingga pasti kalau Islam dominan atas kondisi sosial dunia, dipastikan semuanya akan pasti akan memahami kalender Hijriah. Tetapi itu semua tidak akan pernah tercapai kalau dari sekarang kita sebagai para unsur-unsur yang insya Allah menjadi bagian dari penegaknya itu orang KTG dan tidak hafal dengan bulan-bulan tersebut. Baik.
Referensi kita yang kita baca ini adalah tafsir Ibnu Katsir yang termasuk dalam kategori apa? Tafsir bil ma'thur. Maka yang sudah saya share juga mungkin sudah dibagi juga PDF-nya itu ya. Itu ya banyak hadis yang disampaikan. Hadis menerangkan ayatnya atau menerangkan suratnya. An-Nasai meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, wahai Utbah, apakah engkau tahu akhir surat Al-Quran yang diturunkan? Ya, jawab beliau. Beliau mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, dan ini disepakati oleh para ulama bahwa surat yang terakhir turun dari Al-Quran adalah surat An-Nasr. Adapun surat yang pertama kali turun dalam Al-Quran adalah surat Yakin? Yakin? Surat yang pertama kali turun dari rangkaian seluruh Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang pertama kali turun adalah ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Jadi surat yang pertama kali turun secara lengkap adalah Al-Fatihah, dan surat yang terakhir kali turun secara lengkap adalah An-Nasr. Dan ayat yang terakhir turun adalah ya Al-Maidah. Mungkin ada perbedaan pandangan di kalangan para ahli Al-Quran, ahli tafsir, tetapi yang banyak kemudian disebutkan adalah ayat yang terakhir kali turun adalah Al-Maidah ayat 3. Adapun surat yang terakhir kali turun semuanya sepakat adalah An-Nasr. Sebagian mengatakan An-Nasr ini bahkan turun setelah Al-Maidah ayat 3. Wallahu alam, mana yang lebih benar kita tidak tahu, tetapi itu perbedaan yang terjadi di antara para ahli tafsir. Apapun perbedaannya, yang kita benar-benar pahami An-Nasr tadi turun terakhir. Dan juga yang harus kita pahami sebelum kita lanjut An-Nasrnya sendiri, Al-Quran itu turun tidak langsung sekali turun gitu ya, tetapi ada yang turun tadi sebagian ayat dulu dan seterusnya. Kok kita sekarang bisa tahu susunan Al-Quran sebagaimana yang kita baca sekarang? Itu bagaimana ceritanya? Gimana ceritanya? Saat Nabi mau wafat, kenapa? Iya, Nabi itu punya beberapa sahabat yang hafal Al-Quran. Di antaranya ada Utsman ibn Khattab, pada Zubair ibn Awam dan seterusnya, yang nanti pada zaman Khalifah Utsman menjadi tim penulis mushaf itu ya. Disebutkan bahwa setiap ada ayat turun, Nabi mengatakan kepada para sahabat itu, ini letakkan setelah ini letakkan sebelum ini. Jadi kayak nyusun puzzle gitu loh. Jadi ketika misalnya ini satu turun ayat, ini letakkan setelah ayat yang ini letakkan setelah yang ini atau sebelum yang ini, dan seterusnya. Jadi kemudian susunannya sebagaimana yang kemudian kita baca sekarang ya. Jadi seperti itu. Jadi setiap ada itu seperti misalnya non sewu sebagai analogi saja, misalnya kita noto boto misalnya. Botone teko terus iki kok ning ngisor iki kok ning dhuwur iki dan seterusnya, kemudian jadi satu susunan seperti itu. Nah, seperti itu sekarang ya. Gitu, ini gambarannya. Baik. Nah, kemudian tentang An-Nasr ini pada suatu hari disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ia berkata pada masa Umar itu pernah mengumpulkan atau pernah mengajak pertemuan para ahli Badar. Ahli Badar itu siapa? Ahli Badar adalah para sahabat yang ikut pada perang Badar. Ahli Badar ini mempunyai kedudukan yang utama di antara para sahabat yang lain. Kenapa? Ya karena perang Badar ini perang yang sangat luar biasa. Bahkan sampai kita kenal ada sholawat namanya sholawat Badar. Nanti memang terjadi khilafiyah tentang hukum tawasul ya. Ada tawassul Nabi Bismillah, wabil hadi Rasulillah, wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah.
terjadi khilafiyah tentang hukum tawasulnya. Tawasul apa tawasul? Tawasul itu memohon kepada Allah melalui perantara, ya. Melalui perantaran orang yang wafat ini terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan bid'ah. Tapi saya tidak bicara di situnya. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa para ahli Badar, bahwa orang-orang para sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar ini mempunyai keistimewaan di antara para sahabat yang lain. Bahkan Nabi mengatakan, ada riwayat disebutkan, wes nek ahli Badar ki arep ngopo wae terserah. Kenapa sampai seperti itu? Sampai dibilang terserah? Ya saking utamanya para ahli Badar ini bisa dipastikan bahwa ahli Badar itu orangnya mbok diterserahno ki tetep apik ngono. Ini sebagaimana kalau kita mungkin barangkali di antara kita di kampung kita tuh ada orang yang sangat apa nek istilahnya? Sangat solih gitu ya. Pokoknya wong iki arep ngopo wae terserah. Maksudnya nggak bakal orang-orang itu tuh berbuat yang nggak bener gitu loh. Saking keutamaan beliau ini. Nah, Ibnu Abbas itu ketika Nabi SAW mengumpulkan para ahli Badar, diajak. Lah orang-orang ahli Badar ini pada protes. Umar, iki bocah iki kok dijak ngopo? Iki kan cah cilik gitu. Karena Ibnu Abbas pada posisi waktu Badar terjadi itu masih kecil, ya kan? Iki ngopo ngono. Maka Umar mengatakan, lah kalian sudah tahu toh siapa anak ini. Maksudnya siapa sih Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah salah satu ulama, salah satu orang yang paling memahami tafsir Al-Qur'an. Paling memahami segala sesuatu di balik Al-Quran, tafsirnya dan seterusnya. Ternyata para ahli Badar ini dikumpulkan, disebutkan di situ. Umar bertanya kepada mereka, pada para ahli Badar tadi, menurut kalian makna surat An-Nasr itu apa? Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath" dan seterusnya, itu maknanya apa? Maka para sahabat tadi mengatakan, yang dikumpulkan oleh Umar itu mengatakan, sebagiannya menjawab, wahai Umar, kita sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memenangkan pertempuran-pertempuran, kita bisa menguasai beberapa kota-kota, daerah-daerah yang dulunya dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka kemudian Allah minta kepada kita semua, memerintahkan untuk rangkaiannya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Tuhanmu, bertahmidlah dan mohonlah ampun. Perintahnya kan itu. Ada yang diam saja tidak berpendapat, maka kemudian Umar berkata kepada Ibnu Abbas, nek menurutmu piye wahai Ibnu Abbas? Ternyata Ibnu Abbas mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi pandangannya Ibnu Abbas ini dibanding para sahabat Badar tadi itu apa? Out of the box gitu, nek menurut istilah saya ini. Ya. Para sahabat tadi itu menerjemahkan secara bahwa kita diberikan kesempatan untuk memenangkan dan seterusnya atas pertolongannya, maka kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Udah gitu saja. Tetapi Ibnu Abbas mempunyai perspektif yang berbeda. Apa kata Ibnu Abbas? Ya bukan sebatas itu. Iya memang perintahnya begitu benar, tapi tidak semata-mata itu. Sesungguhnya itu adalah kode. Sesungguhnya itu adalah kode. Kode apa? Kode bahwa Rasulullah SAW itu sudah mendekati masa pensiun, dalam tanda kutip ya saya sebut begitu. Kenapa? Misinya sudah tuntas. Berarti Nabi akan segera dipanggil menghadap. Begitu. Kapan? Karena ini ayat turun di ketika hari tasyrik pada haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Setelah turun ayat ini, maka kemudian Nabi memerintahkan atau menaiki kendaraannya, kemudian mengumpulkan para
rombongan haji, dan kemudian beliau berkhutbah di hadapan para jamaah itu mengatakan saat ini Islam sudah semakin kuat dan seterusnya. Makkah yang dulu dikuasai oleh orang kafir sekarang sudah kita kuasai dan seterusnya. Agama ini sudah lengkap. Kemudian kan yang terkenal Nabi mengatakan, saya ingin menyampaikan kepada kalian, apakah kewajiban yang Allah sampaikan kepadaku untuk kuteruskan kepada kalian sudah aku sampaikan? Para sahabat mengatakan, iya benar wahai Rasulullah. Apa yang terjadi? Mayoritas sahabat merasa gembira, wah berarti kita sudah jaya. Tetapi ternyata ada sahabat yang sadar, iki nek Nabi iki menyampaikan sabda demikian, ini berarti Nabi ini sebenarnya mau pamitan. Kaya awake dhewe nonton film ngono kae lho, nek lakone wis menang ki mesti bar kuwi sing metu sabte apa? Kredit kae lho. Filmnya meh rampung. Nah, para sahabat ini. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ini adalah kode. Ini adalah kode. Maka kemudian itulah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Maka kemudian Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Umar bin Khattab kemudian menyampaikan pada Ibnu Abbas, perspektif ini satu-satunya saya dengar darimu Ibnu Abbas, aku tidak mendengar cerita lain yang perspektifnya sama seperti ini. Nih, jamaah rahimakumullah, satu sisi ini perspektif tadi ya tentang mendekati ajal, maka mestinya ya kita semua menyadari semua orang itu akan mendekati ajalnya. Ya. Satu sisi ini bicara tentang kemenangan yang dijanjikan, tetapi di sisi lain adalah bahwa ya kita harus sadar bahwa kita semua ajalnya semakin dekat, dan berdasarkan beberapa cerita-cerita pengalaman, biasanya kalau orang mendekati ajalnya itu ada tanda-tanda gitu. Yang tetapi biasanya baru disadari setelah orangnya tiada, orang-orang sekitarnya baru menyadari, oh ini berarti simbah kemarin kok gini nuwun sewu, simbah kemarin kok begini. Ternyata kemudian beliau tidak ada. Itu ada seperti kalau kita nyebut maka suka disebut sebagai firasat dan seterusnya. Ini adalah kode. Jadi orang yang mendekati ajalnya sebagaimana Nabi disampaikan, orang juga mendekati ajalnya. Maka orang mendekati ajalnya apa yang diperintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya wancine kuwi harus banyak ibadah. Maka ada yang luar biasa kalau nyambung dengan filosofi bahasa Jawa. Nabi itu kan diriwayatkan meninggal di usia berapa? 60-an. Dalam bahasa Jawa namanya suwida. Sebelum suwida adalah kalau puluhannya seket. Ada yang menyebutkan seket itu artinya seneng ketunan. Maksudnya apa seneng ketunan? Seneng nganggo kupluk. Iki ketupo dudu. Biasanya loh ya, di banyak tempat itu kalau sudah usia 50 tuh orang-orang sudah lebih rajin ibadah. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ajalnya sudah dekat. Biasanya orang-orang kalau sudah di usia itu sudah mengerumangsani. Meskipun yang namanya ajal itu, kematian itu bisa datang kapan saja, ya kan? Bisa saya belakangan, yang lain jamaah duluan, atau jamaah duluan yang saya. Maksudnya bisa siapa saja yang duluan gitu kan. Tetapi ya ada cerita tentang indeks harapan hidup itu ya. Nah biasanya kan nanti ini. Makanya orang Jawa punya filosofi seket seneng ketunan dan suwida. Itu kan ada yang mengartikan sewida. Sewida itu sejatine wis wayahe tindak. Sewida sejatine wis wancine tindak. Rata-rata usia manusia sekarang kan di itu kan. Makanya kalau ada orang sampai nuwun sewu usianya
80 ke atas itu kan suka disebut bonusnya. Oke. Ya. Seperti ini satu perspektif yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika mengomentari atau menafsiri ayat ini. Ada dua makna ya. Makna pertama memang betul secara fisik waktu itu sudah Fathu Mekah terjadi ya. Ini masa setelah Fathu Mekah. Makkah yang dulunya sekitar Ka'bah itu berhala-berhalanya sudah dihancurkan. Berarti Islam sudah menang atas pertolongan Allah. Tetapi di sisi lain yang tadi yang sampaikan Ibnu Abbas, ini artinya Nabi sudah dikasih tahu ajalnya dekat. Maka kemudian dalam riwayat dari Aisyah disebutkan setelah ayat ini turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca dalam rukuk dan sujudnya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini doa apa? Ya doa rukuk atau doa sujud. Ya kan sebagian madhab di di fikih yang fikih sholat itu kan sebagian membaca di rukuk dan sujudnya ini, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka itu fasabbih, wa bihamdika Subhanakallahumma Rabbana itu artinya fasabbih. Bihamdi apa tadi? Bihamdi rabbika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfirhu apa? Allahumma gfirli. Jadi doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu doa yang dibaca. Ini redaksinya gitu ya. Redaksinya mengamalkan perintah ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya. Dan dalam riwayat Aisyah disebutkan setelah turunnya An-Nasr Nabi banyak membaca doa ini ya. Jadi di antara riwayat tentang kenapa doa rukuk, kenapa doa sujud itu ini seperti itu. Meskipun variasi doa sujud, doa rukuk yang lain juga ada yang doa rukuk itu subhana rabbiyal azim wa bihamdih, doa sujudnya subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Ada juga yang sujudnya cukup subhan rabbiyal azim saja. Mohon maaf rukuknya, sujudnya subhan rabbiyal a'la saja berapa kali begitu ya. Ya, ada yang 3, ada yang 10 kali. Ya kan? Semuanya benar. Yang tidak benar adalah ya, yang sholatnya tidak rukuk dan sholatnya tidak sujud tanpa ada halangan dan bukan sholat jenazah. Sing repot nek sholat jenazah terus rukuk, nah itu loh. Sholat jenazah nganggo rukuk sujud terus takoni, Pak kok sholatnya nganggo rukuk sujud? Dijawab, mayite kakean dosa. Lah. Ya kalau ada video yang sempat viral itu mudah-mudahan karena ketidaktahuan saja atau karena lupa, bukan disengaja gitu ya. Tapi ada tulisannya don't try it at home gitu ya. Seperti itu. Baik, ini tentang yang ditafsiri dari surat An-Nasr ini. Disebutkan juga dalam tafsir versi yang dibagikan via PDF-nya itu juga disebutkan bahwa ada di situ disebutkan tentang sholat sunnah al-fath, sholat sunnah tentang kemenangan. Jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Fathu Makkah, masuk ke Makkah itu beliau sholat sunnah 8 rakaat. Ada yang menyebut 1 kali salam, tetapi riwayat yang lebih diikuti menyebutkan salam setiap 2 rakaat, ya kan? Namanya sholat sunnah al-fath, sholat kemenangan, bukan sholat duha. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di situ selama 19 hari berada di Makkah dan selama itu beliau mengqashar sholat. Nanti ada bagian fikihnya tentang qashar. Ya. Jadi jamak dan qashar sholat itu meskipun misalnya kita bepergian ke mana misalnya, sampai kita pulang itu ya masih boleh jamak dan masih boleh qashar meskipun beberapa hari pun gitu.
selama tidak diniati mukim. Ada salah satu pendapat fikih yang menyampaikan berapapun kalau memang tidak niat mukim maka boleh. Tetapi ada yang membatasi. Pendapat lain mengatakan ayo kebangetan ayo kebangetan nek tahunan kok bukan disebut sebagai mukim. Ya. Jadi misalnya kita safar selama sebulan misalnya. Selama safar itu kita jamak qashar, nah itu boleh. Tetapi pendapat lain mengatakan iya, mosok apa nek sakmono kuwi mosok yo jenenge dudu mukim. Ya nanti khilaf fikih biasa. Bahkan nanti terjadi pada zaman Utsman Ibnu Affan itu ketika haji, biasanya kan kalau haji itu di Mina itu sholat jamaah itu dijamak karena safar kan. Tetapi Utsman ini tidak menjamak sholatnya, dan tidak mengqashar. Para umat Muslim waktu itu juga protes. Iki piye to ki awak dhewe lagi musafir kok ora di jamak ora di qashar. Maka waktu itu Ali yang menjawab, Utsman memang tidak menjamak dan tidak mengqashar karena beliau berniat bermukim di Makkah. Kenapa? Kalau bermukim safari kan wis hilang. Karena safari hilang tidak berlaku hukum jamak qashar. Nah, seperti itu. Ya nanti variasi perbedaan pendapatnya banyak. Tapi yang pasti ya kalau kita safar itu kan kadang-kadang ada yang begini. Apa namanya? Misalnya kita safar ke Jakarta seminggu misalnya, terus ya seminggu itu mosok ya seminggu jamak qashar terus orang mantep penuh terus sholatan. Ya enggak apa-apa, sholat tidak dijamak tidak diqashar juga tidak masalah. Tapi kalaupun mau menggunakan fasilitas jamak dan qashar juga monggo, itu silahkan kan hukumnya kan boleh, bukan harus ya. Boleh. Sebagaimana Nabi juga dalam riwayat ini disebutkan beliau selama 19 hari di Makkah, ketika Fathu Makkah itu beliau mengqashar sholat dan juga tidak puasa. Padahal kan waktu itu bulan Ramadan. Kenapa? Musafir. Gitu kan. Kenapa musafir? Seperti itu. Ya. Makanya kalau nanti pas Ramadan misalnya terus perjalanan gitu, ya boleh tidak berpuasa. Tetapi mana yang lebih utama? Ya tergantung pilihan kita masing-masing. Kalau kita tidak berpuasa, kita punya kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Maka meskipun perjalanan kalau fisik kita merasa kuat ya sebaiknya tetap puasa daripada duwe utang. Seperti itu. Nggih, ini tentang ini tadi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kandungan pada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ini juga terdapat pada doa yang familiar kita baca, yaitu doa kafaratul majlis. Apa doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu isinya apa? Subhanaka tasbih. Allahumma kan, subhanaka Allahumma tasbih. Wa bihamdika itu apa? Tahmid. Asyhadu alla ilaha illa anta itu syahadat. Astaghfiruka istighfar wa atubu ilaik. Dan aku bertobat kepadamu. Coba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Isinya sama tak? Ya sama. Disebutkan dalam lafaz hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, artinya barang siapa duduk di suatu majlis lalu banyak melakukan kesia-siaan, kemudian mengucapkan sebelum pergi dari atau sebelum bubaran majlis itu doa kafaratul majlis itu, tidak akan terjadi melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya atau kepada mereka yang hadir di situ tentang kesia-siaan yang terjadi pada majelisnya. Ya, maksudnya ya kan kita kajian ini tadi dari mulai sekitar jam ini tadi 7:30 lebih ya. Kira-kira sudah sekitar 40-an menit. Iki akeh seriusnya pakai guyone. Misalnya akeh pahalane apa akeh dosane.
wallahu alam. Maka kemudian kalau nanti majelis kita akhiri dengan kafaratul majlis, satu itu mengamalkan perintah pada surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, sebagaimana juga itu dibaca pada doa rukuk dan doa sujud. Rasul mengatakan kafaratul majlis insyaallah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita berada dalam suatu majelis ini. Nah, ini yang disebutkan dalam ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang materinya sudah saya share PDF-nya, mudah-mudahan juga sudah dibagikan kepada jamaah sekalian. Nah, ada tapi yang juga menarik di luar ini tentang surat An-Nasr ini adalah tentang aspek sosial dalam surat ini. Aspek sosial ini maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita semua sesungguhnya bahwa kalau kita meraih suatu kemenangan dalam konteks apapun, sesungguhnya yang menentukan kemenangan itu siapa? Allah, bukan kita. Misalnya, Karang Taruna Tanjung Gunung melu lomba, terus juara. Misalnya loh ya, melu lomba terus juara. Itu sebenarnya yang menentukan Karang Taruna Tanjung Gunung jadi juara iki sapa? Ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di dalamnya itu kan sesungguhnya hanya sebagai jalaran gitu ya. Ya kan? Allah ingin kita itu mengikuti sunnatullah, kausalitasnya, sebab akibat, ada sebab ada akibat. Tetapi coba kita lihat aspek sosiologisnya. Biasane nek sesuatu itu sudah sukses, sing terjadi apa? Sing terjadi ki ayo kudune ki kaya Pak Tejo kae lho. Malah dadi cerita Pak Tejo. Maksudnya semua orang kemudian merasa menunjukkan jasa-jasa gitu loh. Ya kan? Atau bahkan yang tidak berjasa sama sekali pun ikut-ikutan merasa paling berjasa gitu loh. Maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan kemenangan dalam kemenangan apapun gitu ya, dalam kemenangan apapun, contohnya misalnya menang lomba atau menang lomba bal-balan apa, termasuk dalam hal ini kalau An-Nasr ini berbicara dalam konteks kemenangan politik Islam pada waktu itu, ya maka harus disadari bahwa ini semua ini sesungguhnya kemenangan adalah idza jaa nasrullah wal fath, dan kemenangan itu datang karena pertolongan Allah. Kita hanya sebab. Sekecil apapun ataupun besar peran kita diminta untuk merendah diri, ya kan? Ora kok, oh iki mergo aku ana ning tim iki dadi menang gitu. Coba ora ana aku. Butejo banget toh. Misalnya seperti itu. Maka apa yang diperintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan termasuk kemudian secara sosial ini juga kita diajarkan, bisa jadi selama kita memperoleh kemenangan itu, kita mengalami konflik di antara kita. Ya tak? Bal-balan misalnya, menang, tapi di tengah bal-balan ini kadang-kadang aku nggak mau bal di kode radio peri kosong dulu aku. Terjadi tidak? Ya kan? Lomba apa? Kudune kowe mau ngono. Ini konflik bukan? Apa yang diperintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Minta maaf, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian antar sesama kita juga saling merendah bahwa ya jangan kemudian merasa paling berjasa dan seterusnya. Dan kemudian akhirilah tadi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada yang memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.